maaf yang selalu terucap. Saya nggak sakit hati Mbak gitu ya. Kalau buat saya nggak sakit hati. Di agama saya diajarkan untuk mengampuni orang yang membenci kita gitu, orang yang nggak suka sama kita gitu. Jadi saya berusaha menjalankan itu bahwa saya berpikiran positif aja deh Mbak gitu, berpikiran positif bahwa ya pada saat itu Erwin sedang emosi gitu aja. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan tayangan Infotainment Kabar Kabari. Selama 30 menit ke depan, saya Hesti Purwadinata akan menemani sore Anda dengan informasi terkini dari dunia selebriti. Dan tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari, karena sejumlah kabar menarik akan kami sajikan hanya untuk Anda. Berikut liputannya. 14 Agustus 2007 lalu, kasus penganiayaan yang dilakukan Pasha terhadap Idea sempat muncul ke permukaan. Kasus tersebut kian bergulir sampai akhirnya tidak lagi terdengar beritanya. Namun kemarin Pengadilan Negeri Bogor menggelar sidang untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan tersebut. Jadi kronologis kejadiannya kan berawal pada tanggal 14 Agustus 2007 yang lalu. 14 Agustus 2007 adanya pemukulan yang dilakukan oleh si terdakwa terhadap si saksi korban si Ide. Itu yang kejadiannya di rumah si Pasha sendiri, Jalan Cemanggu City. Persoalan yang sempat tenggelam beberapa saat itu seolah tidak lagi diperdebatkan lantaran Idea dan Pasha pernah menyatakan bahwa di antara mereka sudah tidak ada lagi masalah yang berarti. Bahkan keduanya terlihat berangkulan akrab pada saat itu. Kini fakta yang kembali timbul itu seolah ingin mengumandangkan bahwa meskipun kasus Pasha dan Idea sudah diselesaikan secara kekeluargaan, proses hukum toh tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Sebelumnya memang sudah ada perdamaian, betul. Jadi bahkan akte perdamaian itu pun terlampir, tapi kan memang sekali lagi ya, mungkin yang namanya proses hukum harus jalan terus kali ya. Kita anggap itu udah beres, agak sedikit kaget tapi nggak jadi masalah juga. Persidangan yang berlangsung Selasa 22 Januari lalu menyatakan bahwa Pasha sang vokalis Ungu kemungkinan akan dijatuhi hukuman sesuai pasal 351 ayat 1 KUHP, yakni hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan. Sementara itu Pasha sendiri mengaku tidak perlu melakukan pembelaan terkait masalah tersebut, karena toh dirinya sudah mengakui apa yang telah dilakukan terhadap Idea pada Agustus silam. Dakwaannya 351 ya, 351 ayat 1 dengan ketentuan maksimalnya ya kan 2 tahun 6 bulan. 351 ayat 1 KUHP. Yang pasti sih waktu itu sidang kemarin pemeriksaannya sudah selesai. Gue nggak perlu ada pembelaan sih, mau gue mengakui adanya itu kan. Jadi ya apa yang mau dibela? Tidak jauh berbeda dari Pasha yang menanggapi persidangannya dengan tenang, Idea, gitaris grup band Marvel juga tidak kalah tenang. Pasalnya, di tengah kemelut persidangan ini, Idea bersama Marvel justru tengah konsentrasi menggarap video klip terbarunya. Mereka mengakui persidangan tidak mempengaruhi pembuatan video klip yang menggait Ratna Gali sebagai modelnya. Mungkin kalau dilihat dari waktu syutingnya sih emang bisa lumayan dibilang lumayan lah gitu untuk pendapatan gitu, tapi sama-sama aja maksudnya ya tergantung negonya sih. Kadang juga sinetron bisa jadi gede bayarannya, kalau iklan sih ya udah pasti gede bayarannya. Pengaruhnya nggak terlalu besar. Kita udah nyiapin jadwal klip ini dari minggu lalu ya. Hanya sehari sebelum berangkat tiba-tiba ada berita itu. Tapi ya proses ini tetap berjalan, kita tetap profesional dan menjalani dengan mood yang baik, alhamdulillah. Kemelut hubungan kerja antara Tiga Diva dan Erwin Gutawa belum berakhir.
Kemarin Krisdayanti dan manajemen menggelar press conference untuk memberi tanggapan seputar persoalan tersebut. Lantas bagaimanakah kelanjutan kasus ini? Pojok sini Mbak, pojok sebelah sini Mbak. Terima kasih Mbak. Tiga bintang besar yang tergabung dalam tiga diva yakni Krisdayanti, Ruth Sahanaya, dan Titi Dujayati sempat mengurai senyum kepada media sebelum konferensi pers dimulai Rabu kemarin. Mereka tampak tenang, kendati nasib hubungan kerja dengan Erwin Gutawa sedang di ujung tanduk. Pertemuan pers yang digelar kali ini bertujuan untuk mengklarifikasi sekaligus menjawab segala spekulasi yang beredar di media selama ini. Jadi yang diminta untuk diklarifikasi soal nilai 2,25 miliar yang saya bilang bahwa saya bayar untuk EG Production. Karena itu memang saya memang bayar untuk EG Production, tapi ternyata mereka menurut mereka bahwa mereka harus bayar lagi untuk produksi. Dan itu informasi itu saya juga sudah sampaikan ke teman-teman. Setelah pihak tiga diva dan Erwin Gutawa bertemu dan berdiskusi beberapa waktu lalu untuk membahas kelanjutan kasus yang bersumber pada malam tutup tahun lalu, akhirnya kedua tim manajemen, baik dari tiga diva maupun Erwin Gutawa, menyepakati beberapa butir yang menyangkut hubungan kerja mereka selanjutnya. Ya, Ruth Sahanaya, Krisdayanti, Titi DJ dapat terus menggunakan title tiga diva. Satu. Kedua juga Ruth Sahanaya, Titi DJ, Krisdayanti tidak diizinkan, tidak boleh lagi mempergunakan aransemen lagu dari Erwin Gutawa. Jadi aransemen dan lagu itu termasuk segala unsur-unsur musikal yang terkait ya, aransemen ritme, orkestrasi, harmoni, progressive chord, intro, bridging, coda, medley, loops dan lain-lain. Jadi contohnya kayak kaulah segalanya, misalkan bunyi intro ting du ding itu juga harus dirubah. Patut disayangkan, ikatan kerja yang sudah terjalin sekian lama antara tiga diva dan Erwin Gutawa akhirnya harus kandas di tengah jalan. Hal itulah yang sangat dirasakan oleh salah satu personil tiga diva, Ruth Sahanaya. Namun sungguh pantas rasanya jika Erwin menuntut haknya. Erwin Gutawa sebagai pemilik karya yang selama ini mengiringi hampir semua show tiga diva, merasa karyanya patut dihargai oleh siapapun yang memakai jasanya, termasuk tiga diva. Jadi menurut kami berdua adalah kita nggak pernah mengklaim bahwa itu punya kami berdua. Tapi kita mengklaimnya ada sebagai proyek bersama. Gitu. Jadi di mana kita memulai proyek itu dengan secara idealis, pengen bikin sesuatu yang keren gitu ya atau yang bagus. Dengan menampilkan tiga penyanyi. Saya sempet kaget juga gitu. Oke gitu. Yang setahu saya sih kalau saya dulu main sama Erwin, jalan sama Erwin gitu sama Erwin ya fun-fun aja, oke-oke aja. Perpaduan yang apik antara suara emas tiga diva dan alunan musik yang indah membuai dari Erwin Gutawa sepertinya tidak dapat lagi dinikmati. Kolaborasi magis itu seakan hilang menguap seiring dengan meledaknya emosi manusiawi seorang Erwin Gutawa. Namun bagi Ruth Sahanaya, sepahit apapun kenyataan itu, ia tidak ingin bersikap miris. Hanya kata maaf yang selalu terucap. Saya nggak sakit hati Mbak gitu ya. Kalau buat saya nggak sakit hati. Di agama saya diajarkan untuk mengampuni orang yang membenci kita gitu, orang yang nggak suka sama kita gitu. Jadi saya berusaha menjalankan itu bahwa saya berpikiran positif aja deh Mbak gitu, berpikiran positif bahwa ya pada saat itu Erwin sedang emosi gitu aja. Paramita Rusady tampak bahagia dengan momongannya yang baru berusia 8 bulan. Dan untuk menunjang perkembangan sang buah hati, Mita sering mengajaknya bermain-main. Lantas seperti apakah permainan yang diperkenalkan Mita pada anaknya?
Lihatlah tawa bahagia para Mita Rusadi. Bagaikan meregu keindahan langit surga, Mita tampak tak pernah lelah mengurai senyum. Tak heran jika arus bahagia